Shalom Petra Kids, kita kembali lagi di ibadah hari Minggu ini. Tak terasa ya, setelah kita menonton Superbook minggu lalu, hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Nah, sebelum kita memulai, kita mau bersatu hati di dalam doa. Yuk kita berdoa dulu. Mari lipat tangan, tutup mata, semuanya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur karena masih diberi kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan beribadah kepadamu. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anakmu yang dengar-dengaran. Ajar kami menjadi anak-anakmu yang sungguh-sungguh menerima firman-Mu. Dan juga kami mau memuji serta memuliakan nama-Mu Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang mengikuti ibadah maupun kami semua yang akan melayani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah semuanya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Shalom kids. Wah, senang banget ya hari ini bisa ketemu sama kalian semua. Oh iya, kenalin nih, namaku Maria Magdalena. Anak-anak pernah dengar gak ya nama Maria Magdalena? Mungkin dari kakak-kakak gembala anak dulu pernah ceritain. Tapi tenang aja, buat yang belum tahu, yuk kita mau ikutin kisahnya Maria Magdalena hari ini. Hari ini nih, aku tuh gak sendirian, tapi ditemenin sama Maria yang lain. Kok namanya sama ya Maria, tapi beda ya. Yang ini nih, Maria ibunya Yakobus. Tadi sih udah ada di sini, tapi mana ya? Kok hilang ya? Halo Ki. Ini dia, halo Maria. Jadi namaku Maria. Sama ya ternyata. Kok sama ya? Kids di rumah bingung gak nih? Bingung sih pasti. Bingung ya, kalau gitu enaknya aku dipanggil apa nih? Gimana kalau aku panggilnya Kak Magdalena? Oh, Oke. boleh berarti. Setuju? Kak Maria dan Kak Magdalena. Oke, boleh. Setuju. Oh iya, kita kan hari ini mau ke kubur Yesus. Oh iya. Yang udah dikubur 3 hari yang lalu. Bener. Yuk kids, hari ini Kak Maria sama Kak Magdalena mau menengok kubur Yesus. Yuk kita mau ajak kids yang di rumah ya. Yuk ikut kita ya. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Loh, Magdalena lihat. Batunya sudah terguling. Iya loh, kok kuburnya sudah terbuka. Anak-anak, Kita lihat dulu Yesus ada di dalam atau yuk tidak. kita lihat. Yesus juga sudah tidak ada. Beneran, kamu udah lihat? Bener, gak ada, Iya, tuh Yesus gak kosong. ada. Gak ada. Ya gimana ini? Kids tahu gak? Gak tahu Aduh, juga gimana. Gimana nih Tuhan Yesus? Gimana Yesus? Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada seorang berdiri di dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ibu, mengapa engkau menangis? Tuhan, gimana Tuhan Yesus? Tuhan tahu nggak di mana Tuhan Yesus sudah tidak ada di kubur? Maria, janganlah engkau takut, sebab aku tahu engkau sedang mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tuhan,
Tuhan tahu nggak di mana Tuhan Yesus? Kubur itu sudah kosong. Tolong Tuhan kasih tahu di mana Tuhan Yesus diletakkan supaya aku bisa mengambilnya. Maria. Itu suara siapa ya? Kenal suaranya. Itu suara Tuhan Yesus. Iya Tuhan Yesus sudah bangkit. Maria, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit, anak-anak. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah- Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Wah Maria, Tuhan Yesus beneran sudah bangkit. Tuhan Yesus benar Iya, banget. ayo kita harus kasih tahu nih sama murid-murid yang lain. Oh iya, Ayo benar. kita telepon yuk. Ayo kita telepon. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Halo, hai Yakobus. Halo, Yakobus. Halo Andreas. Halo Simon. Halo. Siapa lagi nih? Filipus. Hai Filipus. Matius. Tadeus. Bartolomeo. Yakobus. Hai Petrus. Hai Yohanes. Wah, ganteng-ganteng semua ya murid Tuhan Yesus ini. Iya dong. Oh iya, tadi kita mau kasih info apa ya? Oh iya, ada kabar yang gembira banget. Apa Kalian mau tahu gak kabar gembiranya apa? Apa tuh? Jadi kabar gembiranya adalah Tuhan Yesus sudah bangkit. Iya, tadi kami sudah ke kubur Tuhan Yesus. Hah? Masa? Iya, Beneran. beneran. Di sana sudah kosong kuburnya. Yang benar. Bener, gak percaya nih. Masa sih? Iya. Beneran, Tuhan Yesus sudah Tuhan bangkit. Yesus sudah bangkit. Iya, Tuhan Yesus hidup. Hore, hore, ye. Yeay, Haleluya. haleluya. Ya ampun, please deh, please. Kalian ini kita sedang masa berkabung. Kita sedang sedih. Guru itu mati. Mana mungkin orang yang sudah mati bisa hidup lagi? Itu mustahil. Hei, Maria, kalian jangan bohong. Kita tuh nggak bohong, Petrus. Kita nggak bohong, Petrus. Bener. Gak mungkin, pokoknya aku nggak percaya. Aku mau buktikan sendiri apakah benar-benar kubur Yesus itu sudah kosong. Aku nggak percaya. Udah, aku mau tutup telepon ini. Bye. Ya. Petrus, kok Petrus nggak percaya sih? Gimana nih? Tapi teman-teman yang di sini percaya kan? Saya dong. Wah, ayo deh. Kalau gitu, kita mau rayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Kalian ikut yuk puji Tuhan. Yeay. Nah, kids, tadi udah dengar semuanya ya, udah tahu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Hari keberapa tadi bangkitnya, Kak? 3. Hari ketiga. Kak Maria percaya nggak nih kalau Tuhan Percaya Yesus bangkit? dong. Kak Berdena percaya nggak? Iya, Kak Magdalena Percaya juga dong. percaya. Kak Maria percaya, Kak Magdalena percaya, anak-anak di rumah? Percaya, harus percaya. Iya. Kak, tadi murid-murid Tuhan Yesus juga udah pada percaya. Iya. Nah, sekarang nih kita mau memuji Tuhan. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus bareng sama murid-murid yang lain. Anak-anak mau ikut? Yuk semuanya bangkit, Bangkit berdiri. berdiri. Kita mau memuji Tuhan sama-sama ya.
kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita mau lebih semangat lagi ya. Yesus namanya menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tepuk tangan semuanya ya. Allah bangkit, bersorak. Katakan apa? Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Lebih kencang lagi. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tepuk tangan semua. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, oh Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang bangkit. Oke. Wah, tadi Zoom-nya udah dimatikan belum? Oh Kak? ya udah dong. Udah ya, nanti Sudah kuotanya semua. habis lagi. Iya, kuotanya habis, Zed. Tapi walaupun udah Zoom-nya udah dimatiin, tapi kakak percaya murid-murid semuanya, anak-anak semuanya masih semangat Oh, memuji pasti dong, Tuhan. masih semangat. Oke, Mas, kita mau lanjut lagi memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorak. Musik. Yeay.
Ini gak mungkin. Hanya tinggal kain kafan yang untuk membungkus mayat Yesus. Benar, Yesus sudah bangkit. Jadi benar apa yang dikatakan Maria Magdalena. Aku ingat, guru pernah bilang, anak manusia harus diserahkan oleh orang-orang berdosa untuk disiksa, untuk disalib, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Aku ingat perkataan itu. Yesus bangkit, Yesus hidup. Dan Yesus sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Petra Kids, kita mau sama-sama belajar seperti Maria Magdalena, percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan mengulang kesalahan yang sama yang Petrus lakukan. Petrus sempat meragukan kebangkitan Yesus. Petrus gak percaya akan kebangkitan Yesus. Dan saat ini Petrus melihat bahwa Yesus sungguh benar sudah bangkit. Nah, Petra Kids, tadi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kira-kira apa tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena? Petra Kids, ada yang tahu? Coba kita mau lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Petrus akan bacakan 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Petra Kids, Petrus akan sampaikan apa tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kenapa Yesus setelah bangkit gak langsung pulang ke surga, gak langsung naik ke surga. Tetapi kalau kita baca selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan kepada Maria Magdalena, kepada murid-muridnya, apa tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka semua. Yang pertama, Tuhan ingin mendeklarasikan kemenangan. Yuk, Petra Kids semuanya katakan, mendeklarasikan kemenangan. Jadi Yesus sudah turun ke maut dan Yesus sudah kalahkan maut. Yesus sudah kalahkan dosa. Dan Yesus mau deklarasikan, Yesus mau nyatakan bahwa Yesus sudah menang atas maut. Yesus berkata kepada maut, hai maut, di manakah kehebatanmu? Di manakah sengatmu? Aku sudah menang atas maut. Itu yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kita semuanya. Nah, kita nggak bisa melawan maut seorang diri. Kita nggak mampu, kita nggak punya kekuatan untuk mengalahkan maut. Maka Tuhan berikan anaknya yang tunggal untuk melawan maut sehingga kita diselamatkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan Tuhan Yesus yang pertama, menampakkan diri kepada
Maria Magdalena, kepada murid-muridnya, yaitu untuk mendeklarasikan kemenangan Yesus. Yang kedua, apa tujuan Tuhan Yesus? Tujuannya adalah, kita baca ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Memberikan kemenangan. Jadi Tuhan Yesus ketika menampakkan diri kepada Maria, bertujuan untuk memberikan kemenangan yang sudah Yesus raih. Seperti Tuhan itu memberikan piala kemenangan kepada murid-murid Yesus, kepada Maria Magdalena. Untuk Maria Magdalena itu mengingat, untuk kita semuanya juga mengingat bahwa Yesus sudah menang atas maut. Jadi kita juga harus menang atas segala kelemahan kita, atas segala ikatan dosa yang ada dalam diri kita. Kita juga harus deklarasikan, kita juga harus melawan. Kalau kita nggak mau melawan, kita malas, kita cengeng, kita punya kelemahan apalagi suka berbuat dosa, nggak taat. Tapi kita menikmati terus menerus, kita nggak mau melawan. Petrus katakan, percuma Yesus sudah bangkit, percuma Yesus sudah menang. Maka hari ini Petrus ingatkan kepada kita, Petrakit semuanya, kita harus lawan, kita harus deklarasikan, kita harus katakan bahwa kita adalah anak-anak yang sudah menang. Nah, pertanyaan buat Petrakit, kebiasaan buruk apa? Kelemahan apa? Dosa apa yang sampai sekarang itu membelenggu kita, mengikat kita? Mungkin kita punya rasa takut yang membelenggu kita. Kalau PLN mati, listrik mati, gelap, teriak, mama takut. Itu rasa takut yang membelenggu kita. Sedikit-sedikit nangis, cengeng, mama minta jajan, mama minta main HP, cengeng, nangis. Itu juga harus kita menangkan. Dosa apa lagi? Merasa diri gak berharga. Kadang iblis suka berbicara kepada kita, hai, kamu anak gak berharga, kamu anak gak berguna, kamu jelek. Tapi katakan kepada iblis bahwa kalian, kita semua adalah anak-anak yang berharga. Kita semuanya sudah menang. Jangan sampai membuat kemenangan Tuhan Yesus, jangan sampai membuat kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi sia-sia. Karena kita nggak mau melawan dosa, karena kita nggak mau melawan kelemahan kita. Oke Petra Kids, sama-sama kita mau lawan, kita mau menangkan apa yang menjadi kelemahan kita. Petrus, ada tali di sini, pegang tali ya. Oke, tali ini menggambarkan ikatan dosa. Dosa yang mengikat kita, dosa yang membelenggu kita. Kita suka marah-marah, kita suka takut, kita suka nggak taat sama orang tua, kita suka bohong. Banyak sekali dosa yang mengikat kita. Seperti ini. Dosa membelenggu kita, mengikat kita. Dan tadi Petrus katakan kita nggak bisa melawan maut seorang diri. Kita butuh Yesus yang mengalahkan maut. Kita harus lawan ikatan dosa yang ada dalam diri kita. Kita harus lawan, kita harus kalahkan. Coba Petra semuanya lihat ya. Apakah kita terus-menerus akan dibelenggu oleh dosa? Apakah kita terus-menerus akan diikat oleh dosa? Kita mau lihat.
Oleh pengorbanan Yesus kita sudah menang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menjadikan kita lebih dari pemenang. Nah, sekarang Petrus harus ketemu dengan Maria Magdalena untuk minta maaf. Tadi Petrus sudah marah-marah, gak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Terus Petrus pergi gitu aja, gak pamit sama mereka. Oke kids, ikuti terus. Petrus akan ketemu dengan Maria Magdalena. Bye. Maria Apa tuh? Magdalena, Kamu dengar suara nggak? Maria, hai, Mana ya? di sini. Ternyata di sini. Anak-anak kelihatan nggak ya? Sini. Ternyata ada Si Petrus. Maria Magdalena, Kenapa? aku minta maaf ya. Kenapa? Tadi sudah marah-marah. Tadi sudah keluar dari telepon dan nggak Iya. pamitan sama kalian. Wah. Maaf ya. Kemana sih tadi Petrus? Kok pergi aja langsung? Aku tuh tadinya nggak percaya kalau Tuhan Yesus bisa bangkit. Tapi akhirnya aku membuktikan sendiri bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Wah, bukan sama kayak tadi kita lihat sendiri ya. Iya, dan kita juga udah belajar sama kids yang di rumah. Iya. Kita mau belajar dari Maria dan Magdalena. Mau percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Oke? Oke. Kids yang di rumah, kita juga mau percaya sama kebangkitan Tuhan Yesus. Mari sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bangun iman percaya kita kepada Tuhan. Kita katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bangun iman percaya kami akan Engkau. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan, Hakim dan Pembela. Hakim dan Pembela disalib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam gelap yang mulia bangkit, bertahta selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus.
Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi katakan, ku percaya, ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit, ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan, ku percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya, amin. Kami percaya akan kebangkitan-Mu Tuhan. Mari Petra Kids lebih sungguh lagi katakan, ku percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Kami percaya ada kebangkitan dalam kami. Ku percaya. Sekali lagi, Petra Kids, angkat tanganmu, katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama. Sekali lagi, ku percaya. Ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Biar pujian ini menjadi iman setiap kami Tuhan, menjadi keyakinan setiap kami. Sungguh kami percaya akan kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau sudah bangkit, Engkau hidup, Engkau menang bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah lihat ya anak-anak yang bulan tahun di bulan apa Kak? Maret. Di bulan Maret. Selamat ulang tahun ya buat teman-teman semua, juga buat para gembala anak yang ulang tahun. Happy birthday, Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Oke, buat mungkin teman-teman ini yang baru pertama kali ikut ibadah Petra Kids Community, welcome home. Welcome home. Untuk teman-teman yang baru pertama kali bisa langsung chat nih di nomor di bawah ini, bisa ngechat nama, kelas, supaya nanti kita bisa komsel bareng-bareng teman-teman yang lainnya. Nanti bisa ketemu sama gembala anak Petra Ya Kids. betul juga. Oke, jangan lupa habis ibadah ini kita mau langsung komsel nih anak-anak, langsung di chat ke kakak-kakak GA-nya buat ayo Kak komsel kayak gitu. Oke, kita mau mengakhiri ibadah kita. Hormat serta syukur selama
hormat serta syukur tetap selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Engkau, Tuhan kami, Tuhan yang sudah bangkit bagi kami, Tuhan yang sudah hidup dan menang bagi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar Tuhan, kami mau percaya akan Engkau, kami mau mengalahkan setiap kelemahan kami, karena kami adalah anak-anak yang lebih dari pemenang. Engkau Tuhan yang sudah menang bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah siang hari ini. Kami akan akhiri ibadah siang hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami. Tuhan yang memberikan kami sukacita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. God bless you.